Salam kebahagiaan bagi semua saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Di masa pandemi ini, setiap umat Katolik yang mengikuti misa online, kita akan mendaraskan doa komuni batin. Di akhir doa komuni batin, kita mendoakan, "Jangan biarkan aku terpisah daripadamu." Suatu doa permohonan yang sangat mendalam dari hati kita manusia agar kita bisa hidup terus bersama dengan Tuhan. Tetapi tentu kita bertanya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mari kita belajar bersama-sama dari surat Santo Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 8. Santo Paulus ketika berbicara tentang Tuhan dan cinta itu sederhana, karena bagi orang suci ini adalah satu dan sama. Itu adalah pernyataannya kepada orang-orang Kristen di Roma, dan dia menyatakan ini tepat di tengah-tengah suratnya kepada orang-orang Roma. 5.000 lebih kata tentang cinta, Tuhan, dosa, kematian, kebangkitan, dan keselamatan yang dibeli untuk umat manusia melalui suatu kepercayaan di dalam Yesus Kristus dan Juru Selamat kita. Menulis dengan mendesak, Paulus menggunakan dorongan dari seluruh surat untuk membangun penegasan yang senada bahwa tidak ada sama sekali di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Pastinya banyak doa dan pembelajaran diperlukan untuk memahami dan menerima kata-kata yang Paulus tulis dengan menggunakan mata hatinya, melaporkan pengamatannya tentang dosa dan kematian, tentang kehidupan dan kasih untuk semua generasi yang diberkati berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia menulis, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, sangat dahsyat sekali. Sebenarnya kita tidak perlu belajar bersama lagi karena isinya sangat jelas sekali. Tulisan Paulus menuntut suatu pertimbangan lebih lanjut. Gagasannya perlu diintegrasikan ke dalam kehidupan orang percaya yang ingin lebih mengenal dan lebih mencintai Tuhan. Membaca surat Paulus kepada umat di Roma adalah cara untuk belajar. Keempat ayat tersebut termasuk di antara tulisan rohani yang paling berpengaruh yang pernah dibuat Rasul Paulus di atas permukaan perkamen. Mereka sangat mirip dengan bagian yang ditulis dalam surat pertama kepada jemaat di Korintus, segmen definitif yang dikenal sebagai bab kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan lain sebagainya. Dalam surat di Roma, Rasul Paulus mengklaim bahwa tidak ada kekuatan di alam semesta yang cukup kuat untuk memisahkan kita dari Tuhan. Cintanya lebih kuat daripada berbagai tragedi yang diungkapkan Santo Paulus. Kematian, kemiskinan, depresi, ketelanjangan rohani, dan ketakutan. Dan dia tidak hanya berspekulasi, dia yakin. Dia memiliki keyakinan kepada Tuhan, percaya bahwa keselamatan dijamin oleh penderitaan Kristus di kayu salib. Prosa surat itu percaya diri, berotot,
dan diikat dengan kebenaran berlapis besi yang ditempa melalui pengalaman pribadi. Sekali lagi saya ulang, pengalaman pribadi. Renungkanlah dalam hati kita masing-masing dan kita akan tahu ini benar. Tuhan ada dalam hidup kita. Sesederhana itu. Singkirkan semua gangguan, debat tentang PSBB, liburan yang tidak bisa kita lakukan, pertengkaran tentang perubahan iklim dan lain sebagainya. Apapun itu, Tuhan tetap ada. Dia memberitahu kita, akulah aku. Dengan menuliskan berbagai kekuatan supernatural seperti itu, nyata atau khayalan, ganas atau jinak, Santo Paulus berpendapat bahwa tidak ada di dunia ini yang lebih kuat daripada Tuhan yang adalah kasih. Tidak perlu ada perdebatan, entah Tuhan adalah segalanya atau Dia bukan apa-apa, Dia baik atau tidak. Yang menjadi pertanyaan, apakah pilihan kita? Mari kita lihat pengalaman Santo Paulus. Bagaimana dia bisa mengetahui hal ini? Apa yang membuatnya begitu yakin? Sebuah suara melengking dan sebuah tangan dari surga yang berdenyut-denyut dengan cahaya mendorongnya ke tanah dan secara kiasan memberikan kesan tertentu padanya. Apakah dia benar-benar di atas kuda? Kisah Para Rasul tidak mengatakan demikian. Tetapi bagaimanapun juga kudanya tidak dapat menangkis tangan kanan Tuhan. Setelah itu, dia tidak pernah meragukan kebenaran panggilannya. Dia mungkin telah berjuang untuk menerimanya karena kemanusiaannya. Tetapi dia mungkin tidak meragukan keasliannya. Inilah dia, seorang Yahudi Alkitabiah yang tahu apa artinya memiliki penglihatan karena dia telah mempelajari Elia dan Musa. Tetapi ketika dia bangkit dari tanah, dia tidak pernah sama. Yesus mengulurkan tangan dari surga dan mengubah hidup Paulus. Mereka mengatakan bahwa mata adalah jendela jiwa, dan Paulus berdasarkan panggilannya memandang dengan matanya sendiri ke dalam jiwa dunia. Dia memiliki kemampuan untuk mengurai detail fisik dari tubuh untuk melihat ke dalam kemana malaikat ingin melihat. Amanat yang diterima Rasul secara langsung dari Tuhan memperlengkapi dia dengan kemampuan untuk melihat jiwa, dimulai dengan jiwanya sendiri. Awalnya dia tidak suka dengan apa yang dilihatnya, tetapi dia menatapnya. Dia tidak berkedip. Dalam surat-suratnya yang lain, dia mengenang bagaimana dia menangis dan memukuli dadanya ketika dia berdoa bagi gereja yang dia dianiaya, yaitu Stefanus Diaken yang kematiannya dibantu orang Farisi yang bernapas api. Paulus mengakui belas kasihan yang dia terima melalui baptisan dengan penumpangan tangan dari Ananias. Bagaimana dia dikonfigurasi kepada Kristus Sang Imam Agung. Dalam 2 Timotius 1, 12-17, Paulus ingat bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosanya sehingga membebaskan dia untuk menerima tugasnya sebagai awal yang baru. Tuhan menganggap saya setia dengan menunjuk saya untuk melayaninya, meskipun saya sebelumnya menghujat dan menganiaya dan menghina dia. Tetapi saya menerima belas kasihan karena saya bertindak bodoh dan tidak percaya, dan kasih karunia Tuhan kita melimpah bagi saya dengan iman dan cinta yang ada dalam Kristus Yesus. Saya adalah orang yang paling berdosa. Itu tidak berlebihan, bukan pengakuan yang mudah. Kerendahan hati diperlukan melihat pribadi untuk memeriksa kehidupan kita. Kerendahan hati tidak berarti memikirkan kekurangan diri sendiri, tetapi itu berarti kurang memikirkan diri sendiri. Hal itu membuat lebih banyak ruang untuk Tuhan. Kesimpulan ini yang didapat Paulus dalam kegelapan. Selama 3 hari setelah perjumpaannya dengan Kristus di jalan menuju Damaskus, Paulus tetap meringkuk.
dan buta dengan mata mengarah ke dalam menuju jiwanya, telanjang dan terbuka. Paulus melihat apa yang Tuhan izinkan untuk dilihatnya, bahwa jiwa yang kekal, yang tidak berwujud, tetap terhubung dengan Sang Pencipta, bahkan setelah dipisahkan dari tubuh pada saat kematian. Tidak ada yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus, karena tidak ada yang memisahkan kita. Meskipun manusia berdosa, jiwa kita dan Tuhan adalah satu. Kita tidak dapat dipisahkan. Dia menempel seperti cap surat, seperti roti dan mentega, bantal dengan bulunya, putih di atas nasi. Cintanya bertahan selamanya. Ketelanjangan rohani kita sudah ada sejak lama di Taman Eden, seperti yang dijelaskan dalam kitab Kejadian. Adam dan Hawa hidup dalam persahabatan dengan Tuhan sampai mereka tidak mentaatinya dan mata mereka terbuka. Ketelanjangan mereka membuat mereka malu. Sebelum mereka berdiri di hadapan Tuhan secara transparan, mereka tidak membutuhkan pakaian. Hanya ketika mereka berdosa, mereka menyadari kerentanan mereka. Mereka menyembunyikan diri dalam aib. Bacaan yang baik dari pasal 3 dalam Kejadian adalah cermin yang dibutuhkan untuk memeriksa apa yang ingin kita kenakan, pakaian apa yang ingin kita kenakan, apakah untuk menyembunyikan atau menyingkap atau menyanjung. Tentu seseorang dapat berkata bahwa meskipun Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita, Dia dapat menarik keselamatan kita jika kita tidak mematuhi perintah-perintahnya. Bagaimana kita menyikapinya? Jika kita amati dengan seksama Roma 8 yang tadi kita bahas bersama, berbicara sebenarnya tentang penderitaan, termasuk keadaan pandemi yang sekarang kita alami, dan bahkan kematian kita, sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Tetapi Paulus tidak berbicara tentang dosa di Roma ini. Jika kita membaca surat Paulus kepada umat di Galatia bab 5 ayat 19 sampai dengan 21, disebutkan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Semoga kita bisa memahami apa yang Rasul Paulus maksudkan dalam Roma 8 adalah bahwa segala penderitaan, termasuk pandemi COVID-19 dan bahkan kematian, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Pencobaan saat ini bukanlah indikasi bahwa Tuhan telah menarik cintanya. Meskipun Dia membiarkan Yesus menderita, Dia tidak berhenti mencintainya. Salib Kristus memberi kita bukti. Ini adalah tiang yang menabatkan kita pada realitas cinta pelukan Tuhan dan memastikan kita tidak akan terpisahkan. Tetapi dosa atau perbuatan daging dalam Galatia 5 tadi bisa membuat kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah karena kita lebih menyukai perbuatan daging dibandingkan perbuatan roh. Sehingga memang tepatlah apa yang kita mohonkan pada akhir doa Bapa kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena kita ingin selalu hidup dalam relasi dengan kasih Tuhan, dengan setia melakukan kehendak-Nya, sehingga bisa sesuai dengan apa yang Yesus katakan dalam khotbah di bukit di akhir bab 5.
Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.